Bukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bapak Ibu yang saya hormati, warahmatullahi wabarakatuh. untuk mengawali kegiatan pada sesi diskusi tentang in-house training, marilah kita buka dengan bacaan suratul Fatihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Terima kasih. Untuk kelompok 2, materi yang mau kita presentasikan adalah tentang modul ajar. Adapun di materi adalah Bu Dita Sekar Langit, pesertanya saya sendiri Pak Pardi, peserta yang kedua Ibu Yayu, dan peserta yang ketiga Ibu Sumarni. Jadi nanti waktunya diberikan sesuai dengan rencana yang telah kita buat. Dan selanjutnya kami serahkan kepada Bu Dita untuk menyampaikan materi. Monggo. Terima kasih Pak Pardi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Bapak Ibu kabarnya hari ini? Tetap semangat ya? Alhamdulillah semangat. Alhamdulillah sehat dan tetap semangat. Amin. Alhamdulillah kita masih diberi kesehatan untuk mengikuti pelatihan kita di hari ketiga ini. Nah, untuk semangatnya saya harap tetap semangat pagi nggih. Nah, Bapak Ibu, kalau kita kemarin sudah mempelajari tentang capaian pembelajaran, kemudian kita sudah mempelajari tentang alur tujuan pembelajaran, serta kemarin kita juga sudah praktek membuatnya nggih untuk alur. Sekarang kita masuk ke materi berikutnya, yaitu tentang modul ajar. Untuk lebih jelasnya, saya akan menampilkannya dalam bentuk PowerPoint, Bapak Ibu. Sebentar saya tampilkan, nggih. Bagaimana Bapak Ibu bisa terlihat untuk PPT saya? Bisa. Bisa, Bu. Oke. Ini modul ajar. Kali ini kita akan mempelajari materi tentang modul ajar dalam pelatihan hari ini. Yang pertama, yang poin kita pelajari, yang pertama adalah pengertian dari modul ajar itu seperti apa. Kemudian yang kedua tentang komponen dari modul ajar. Dan yang ketiga, prinsip apa yang harus kita perhatikan dalam penyusunan modul ajar. Nah, yang pertama adalah apa itu modul ajar. Modul ajar ini adalah sejumlah alat atau sarana media, metode dan pedoman yang dirancang secara sistematis dan menarik. Nah, jadi apa bedanya dengan RPP yang kita buat sebelumnya? Sebenarnya sama Bapak Ibu antara modul ajar dan RPP, cuma bedanya dalam modul ajar ini ditambahkan beberapa komponen-komponen yang menjadi dasar dari penyusunannya. Kemudian selain itu juga modul ajar disesuaikan dengan karakter peserta didik dan kondisi satuan pendidikan kita. Berikutnya setelah kita tahu apa itu modul ajar, kita masuk ke komponen modul ajar. Tadi kan sudah saya jelaskan bahwa dalam modul ajar itu ada tambahan beberapa komponen. Yang pertama di sini ada informasi umum. Informasi umum ini terdiri dari identitas sekolah kita, jadi kita harus mencantumkan nama dari sekolah kita. Yang kedua ada kompetensi awal. Kompetensi awal ini kita tuliskan kompetensi awal siswa yang harus dimiliki pada saat mempelajari materi kita itu apa. Kemudian profil pelajar Pancasila. Nah, untuk profil pelajar Pancasila ini kemarin kita sudah membahasnya di pertemuan pelatihan sebelumnya. Mungkin dari Bapak Ibu ada yang bisa menyebutkan atau masih ingat dari profil pelajar Pancasila itu apa saja? Monggo, siapa yang bisa? Saya, Bu. Pak Pardi, monggo. Ya, terima kasih atas waktunya. Profil pelajar Pancasila itu ada 6, Bu. Yang pertama beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
Yang kedua, berkebinekaan global. Yang ketiga, mandiri. Yang keempat, bergotong royong. Yang kelima, bernalar kritis. Dan yang keenam, kreatif. Demikian, Bu. Betul sekali Pak Pardi, terima kasih atas jawabannya. Jadi ada 6 dari profil pelajar Pancasila yang harus kita cantumkan dalam modul ajar. Kalau dulu dalam RPP itu namanya pendidikan penanaman nilai karakter. Kalau di modul ajar ini namanya profil Pancasila. Contoh kita ingin menanamkan nilai gotong royong, itu kita bisa melalui dengan model pembelajaran diskusi, itu bisa. Kemudian kreatif, misal contohnya siswa diminta untuk membuat poster atau membuat simulasi drama, itu juga melatih kekreatifan dari peserta didik kita. Itu untuk profil pelajar Pancasila. Saya lanjut, ya. Iya, Bu. Setelah profil pelajar Pancasila, berikutnya adalah sarpras yang harus kita tuliskan dalam modul ajar. Sarana dan prasarana apa yang kita butuhkan, contoh kayak ruang kelas yang memadai, atau laboratorium, atau lapangan, serta bisa sarananya video, gambar, itu masuk dalam sarpras. Yang kemudian adalah target peserta didik. Target yang ingin kita ajarkan itu peserta didik yang seperti apa? Apakah kelas reguler, atau kelas yang berkebutuhan khusus, atau kelas yang di atas rata-rata. Kemudian yang terakhir adalah model pembelajaran. Model pembelajaran ini bisa berupa contohnya kayak simulasi atau drama, example non-example, atau picture and picture. Ini model pembelajaran yang akan kita gunakan pada saat proses pembelajaran nanti. Kalau dulu di RPP juga ada ya untuk model pembelajarannya. Yang berikutnya, setelah komponen modul ajar, kita masuk dalam komponen inti. Di sini komponen intinya terdiri dari yang pertama adalah tujuan dari pembelajaran. Nah, kemarin kita sudah mempelajari tentang tujuan dari pembelajaran, dan Bapak Ibu juga sudah belajar membuatnya, nggih, bahwa komponen tujuan dari pembelajaran itu harus mencakup 3 hal. Yang pertama ada kompetensi, kemudian konten, dan variasi. Dari Bapak Ibu mungkin ada yang bisa membuat contoh dari tujuan pembelajaran itu, contohnya kayak apa? Saya Budita ya, mungkin mau mencoba ya, mau mencoba. Ini misalnya tujuan pembelajarannya adalah peserta didik dapat memahami pengertian norma dan macam-macamnya melalui mind mapping. Nah, betul sekali Bu Yayu. Jadi yang disebutkan Ibu Yayu tadi sudah terdapat 3 komponennya, 3 yang dimaksud ya, ada sudah komponennya sudah ada, kontennya sudah ada, kemudian variasinya juga sudah ada. Jadi masih ingat nggih untuk tujuan pembelajaran itu seperti apa? Saya lanjut untuk berikutnya. Di sini ada pemahaman bermakna, kemudian ada pertanyaan tematik. Pertanyaan tematik ini pertanyaan apa yang akan kita lontarkan ke peserta didik yang sekiranya peserta didik itu pikirannya terangsang, kemudian atau saya tertarik untuk mempelajari materi yang Bapak Ibu akan sampaikan. Kemudian yang berikutnya ada persiapan pembelajaran, kemudian kegiatan pembelajaran. Nah, kalau kegiatan pembelajaran ini di RPP juga sudah ada, yaitu sama dengan yang di modul ajar, ada kegiatan awal, kemudian ada kegiatan inti dan akhir. Yang berikutnya ada asesmen. Di sini asesmennya tertulis dan tidak tertulis. Kemudian yang berikutnya ada pengayaan dan remedial. Kalau pengayaan ini bagi siswa yang dianggap sudah mampu atau sudah menerima materi ini dengan baik. Contohnya pengayaan itu bisa berupa dengan penugasan ke materi berikutnya, atau bisa menjadi tutor teman sebaya bagi yang masih kurang paham terhadap materi yang dipelajari hari ini. Remedial bisa berupa pemberian soal tentang materi yang sudah disampaikan hari ini kepada siswa yang dirasa masih belum paham. Kemudian yang terakhir adalah refleksi peserta didik dan guru. Ini sangat penting ya Bapak Ibu, karena untuk refleksi peserta didik dan guru ini berfungsi untuk mengevaluasi pembelajaran hari ini. Apakah siswa senang, apakah siswa merasa
semakin mudah dalam menerima materi terhadap model pembelajaran yang kita gunakan, dan menjadi evaluasi juga untuk melakukan pembelajaran yang akan datang berikutnya, untuk penyusunan modul ajar berikutnya. Sampai di sini, Bapak Ibu, ada yang mau ditanyakan? Saya, Bu. Oke, monggo Pak Pardi. Masih terkait dengan modul ajar, Bu ya. Ini saya masih kurang paham. Tolong dijelaskan kira-kira hal-hal penting apa yang perlu diperhatikan dalam pembuatan modul ajar. Terima kasih, Bu. Jadi ada beberapa hal yang harus kita perhatikan dalam pembuatan modul ajar, Bapak Ibu. Yang paling penting itu kita harus memperhatikan bagaimana karakteristik dari peserta didik kita, kemudian bagaimana karakteristik dari satuan pendidikan kita. Nah, apakah sarprasnya memenuhi, kemudian apa lingkungannya juga memenuhi, harus kita perhatikan. Contohnya kayak di sekolahan saya itu kan setiap kelas tidak terpasang LCD, Jadi dalam pemilihan model pembelajaran itu saya meminimalkan agar saya tidak menggunakan video pembelajaran. Karena kalau saya menggunakan video, saya harus membawa peserta didik saya itu ke dalam perpustakaan atau lab. Nah, jadi guru bisa mensiasatinya dengan mengganti dalam bentuk gambar, atau gurunya bercerita, atau gurunya bernyanyi, seperti itu. Bagaimana Pak Pardi? Oh iya Bu, terima kasih, sudah jelas. Barangkali ada yang mau bertanya lagi Bapak, Ibu, sebelum saya lanjut ke materi berikutnya. Ya, saya Bu Tita. Bu Ayu, monggo. Ya, tadi kalau saya memperhatikan penjelasan dari Bu Tita, salah satu poin atau salah satu aspek yang harus ada di dalam pembuatan modul ajar itu adalah asesmen. Betul sekali Bu. Terus tadi asesmen disebutkan ada asesmen yang tertulis dan asesmen yang tidak tertulis. Mohon untuk diberi contoh bentuk asesmen tertulis dan yang tidak tertulis itu seperti apa Bu ya? Terima kasih. Ya, sama-sama Bu Ayu. Terima kasih atas pertanyaannya. Pertanyaannya bagus ya. Jadi contoh dari asesmen. Nah, untuk modul ajar ini harus dituliskan asesmen. Asesmen itu ada asesmen tertulis dan tidak tertulis. Nah, kalau asesmen tertulis itu bisa seperti tulisan portofolio, bisa, kemudian laporan diskusinya bisa, kemudian poster itu juga bisa masuk dalam asesmen tertulis. Sedangkan kalau yang tidak tertulis itu bisa kita melakukan penilaiannya lewat presentasi dari peserta didik kita. Kemudian apabila melakukan simulasi itu juga masuk dalam asesmen tidak tertulis, atau ketika kita memberikan penugasan dalam bentuk video itu juga masuk dalam asesmen tidak tertulis. Gimana Bu Ayu? Ya, terima kasih. Terus misalnya kalau tes tertulis itu berarti termasuk asesmen tertulis Bu Dita ya? Betul sekali Bu Ayu. Terima kasih. Terima kasih penjelasannya. Iya, sama-sama. Saya lanjutkan kembali nggih. Ya Bu. Iya Bu. Nah, ini tadi komponen inti dari modul ajar. Kita masuk ke lampiran. Di sini ada bagian lampiran yang berisi tentang lembar kerja peserta didik. Saya rasa Bapak Ibu sudah paham. Kemudian ada bahan bacaan guru dan peserta didik yang harus dicantumkan. Kemudian glosarium atau kata-kata penting yang ada di dalam modul ajar kita. Dan yang terakhir adalah daftar pusat. Ini adalah komponen-komponen yang ada dalam modul ajar. Yang berikutnya adalah prinsip penyusunan dari modul ajar. Di sini ada 4 prinsip yang harus kita perhatikan dalam membuat modul ajar. Yang pertama adalah esensial, yaitu harus ada keterkaitan antara pengetahuan dan pengalaman. Kemudian yang kedua, menarik, menantang, dan bermakna. Yang ketiga, relevan dan kontekstual, dan yang terakhir adalah berkesinambungan. Jadi materi yang harus kita sampaikan itu berkesinambungan dengan fase belajar siswa. Kalau kemarin kita sudah mengenal fase belajar siswa itu ada fase A sampai fase F, Kalau kita SMP itu masuk ke fase D.
yaitu kelas 7, kelas 8, dan kelas 9. Jadi harus disesuaikan. Kita mengambilnya dari capaian pembelajaran itu, kemudian kita tentukan ini masuk fase ke mana. Oke, dari sini ada yang mau ditanyakan lagi Bapak Ibu, monggo. Ada Bu Dita. Oke, Ibu Sumani, monggo. Tadi disampaikan ada prinsip penyusunan modul ajar. Ada esensial, menarik, yang kedua menarik, menantang, dan bermakna. Ini yang saya jadi kurang memahami Bu Dita. Bagaimana caranya agar kita bisa menyusun modul ajar yang menarik, menantang, dan bermakna sehingga siswa kita itu nanti bisa memahami, bisa melaksanakan, dan bisa ikut dalam secara baik. Demikian kita, terima kasih. Ya Bu Ayu. Di sini untuk pertanyaan dari Ibu Sumarni tadi, bagaimana cara menyusun modul ajar agar pembelajaran itu bisa menjadi menarik, menantang, dan bermakna ya, maksudnya seperti apa gitu. Nah, dalam penyusunan modul ajar kita harus memilih model pembelajaran yang akan kita gunakan. Tapi ketika kita memilih model pembelajaran itu, kita juga harus memperhatikan apakah sesuai dengan materi yang akan kita sampaikan. Contohnya kalau dalam penerapan menampilkan atau siswa dapat menampilkan perilaku yang sesuai dengan norma di lingkungan masyarakat, itu kita bisa menyuruh mereka untuk mempraktekannya dalam bentuk simulasi. Sehingga ketika peserta didik tadi bersimulasi, akhirnya mereka lebih mudah, oh saya sudah mempraktekannya, jadi lebih ngena. Jadi pembelajaran lebih bermakna dan menarik. Kemudian selain itu juga mereka senang. Sehingga kan menarik kalau bermain drama dengan temannya itu mempraktekannya, itu maksudnya. Jadi harus ketepatan memilih model pembelajaran yang digunakan serta keterkaitannya harus sesuai dengan materi. Oke, seperti itu Bu Sumarni. Bagaimana? Terima kasih, sangat jelas sekali sehingga saya memahami. Sekali lagi terima kasih untuk Bu Dita. Ya, sama-sama. Oke, ada yang mau ditanyakan lagi Bapak Ibu? Sudah cukup? Insya Allah cukup Bu. Bagaimana Pak Parji dan Bu Yayu? Insya Allah cukup, mudah dipahami Bu Dita. Oke. Untuk penjelasannya saya rasa cukup. Nah, saya nanti setelah ini Bapak dan Ibu diminta untuk membuat contoh dari modul ajar. Oke, disesuaikan dengan fase yang Bapak Ibu ajar. Jadi kita masuk dalam fase D, Ibu memilih elemen apa yang dipakai, kemudian materinya apa di kelas 7, 8, atau 9. Nah, untuk pedomannya nanti berarti nanti tugas kita modul ajar Bu ya. Membuat modul ajar Pak Parji. Nanti sebagai acuannya saya akan mengirimkan contoh-contoh dari modul ajar. Saya akan kirim ke SD. Barangkali bisa dibaca Bapak Ibu sebagai acuannya. Nanti saya kirimkan file dari modul ajar, contoh-contoh yang sudah dibuat oleh teman-teman lainnya. Baik Bapak Ibu, untuk yang apa ada pertanyaan lagi? Untuk tugas saya tunggu sampai besok jam 6 nih. Terakhir pengumpulannya. Jam 6. Jam 6. Oh iya. Jam 6. Bu Dita, itu tugasnya mandiri, tugasnya mandiri atau kelompok Bu? Oh, tugasnya mandiri nggih. Oh, mandiri. Untuk kali ini tugasnya mandiri. Kalau tidak ada, saya akhiri untuk pelatihan hari ini. Selamat mengerjakan. Semoga ilmu yang kita dapat hari ini bermanfaat bagi Bapak Ibu semuanya dan dapat dipraktekkan dengan kegiatan belajar. Amin ya rabbal alamin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Dita yang telah menyampaikan materinya pada in-house training kali ini. Selanjutnya kita melakukan refleksi. Mungkin
dari paparan Bu Tita tadi ada yang perlu dikritisi, monggo. Tapi monggo Bapak Ibu. Kan refleksi terlebih dahulu ya. Saya awali dari saya Dita ya. Dia monggo masukannya Pak Pardi, saran masukan. Terima kasih. Secara keseluruhan dari yang disampaikan oleh Bu Tita tadi cukup jelas dan penyajiannya pun sangat menarik. Tetapi ada beberapa hal barangkali yang perlu disempurnakan, yaitu terkait dengan contoh. Jadi kalau bisa ketika proses penyampaian itu ada contoh-contoh yang lebih menarik biar kita itu semakin mudah menangkap dan enjoy dalam mengikuti materi. Terima kasih Bu Tita. Ya, terima kasih Pak Pardi atas masukannya. Ya, Bu Tita, saya mau ada sedikit tanggapan. Ya, jadi penjabaran penjelasan dari Bu Tita tentang materi ajar, modul ajar tadi sudah sangat membantu, sangat bisa saya pahami, cara penyampaiannya juga menarik. Mungkin ada satu Bu Tita yang ada masukan satu gini, mungkin peserta kita ini kurangan budaya ya, kurang aktif mungkin termasuk saya. Jadi mungkin untuk pertemuan atau hari berikutnya ya saya dan teman-teman mungkin bisa lebih aktif gitu. Terima kasih Bu Tita ya. Iya, terima kasih Bu Yayu. Iya, Ki. Berikutnya dalam pelatihan saya senang sekali penampilannya Bu Tita sangat perfect sekali sehingga saya merasa cocok. Hanya satu Bu Tita, mungkin karena faktor usia saya ya, terlalu cepat Bu Tita sehingga saya sulit sekali. Maklum usia sudah lanjut. Saya kira tidak ada masalah untuk penyampaian materi ya. Demikian yang perlu saya sampaikan kepada Bu Tita. Terima kasih. Terima kasih. Monggo Pak Pardi, saya silakan kembalikan ke Pak Pardi. Sudah tidak ada lagi yang perlu disampaikan terkait dengan refleksi ini Bapak Ibu. Insya Allah sudah. Saya kira cukup Pak Pardi. Ya, barangkali untuk sesi ini untuk menutup pertemuan dipimpin oleh Bu Sumarni dengan bacaan doa. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan bisa kita terapkan dalam kegiatan pembelajaran. Monggo Bu Sumarni. Terima kasih. Demikian presentasi dari kelompok kami tentang modul ajar, dan mudah-mudahan simulasi ini bisa bermanfaat bagi kita semua untuk diterapkan dalam kegiatan KBM kita di sekolah kita masing-masing. Amin. Akhirul karam, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih.